Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini tanggal 7 September tahun 2021 miladiah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro kilometer 61 jurusan Malino, saya akan membagikan tazkirah tentang keutamaan sedekah. Disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamra'atin fa innaha tasuddu minal ja'i wa tutfi'ul hathi hatta kama yuthiful ma'unar. Bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Sesungguhnya sedekah itu menutupkan keperluan daripada orang yang lapar dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dirawikan Ibnu Mubarak dari Akramah, hadis mursal. Bersabda baginda Rasulullah, ittaqunna ittaqunnara walau bisyikki tamrati fa illam tajidu babi kalimati tayyibah. Takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Kalau tidak kamu memperoleh biji kurma, maka dengan perkataan yang baik. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Udah bin Hatim. Rasulullah bersabda, tidaklah dari seorang hamba muslim yang bersedekah dengan suatu sedekah daripada usaha yang baik, dan Allah tidak menerima selain yang baik, melainkan adalah Allah yang mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya sebagaimana dipelihara oleh seorang dari kamu akan anak lembunya, sehingga biji kurma itu sampai sebesar bukit Uhud. Bersabda Rasulullah kepada Abi Darda, apabila engkau masakkan sayuran, maka banyakkanlah airnya. Kemudian lihatlah kepada tetanggamu, lalu tuangkanlah kepada mereka daripadanya dengan yang baik. Dirawikan Muslim dari Abu Dzar. Bersabda Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang membaguskan sedekahnya melainkan Allah Azza wa Jalla membaguskan penggantinya pada harta peninggalannya. Bersabda Rasulullah, tiap-tiap manusia itu dalam naungan sedekahnya, sehingga ia diadili di antara segala manusia. Nabi bersabda, sedekah itu menutupkan 70 pintu kejahatan. Bersabda Rasulullah, sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla. Tidaklah yang memberikan daripada keluasan dengan pahala yang lebih utama daripada yang menerima untuk memenuhi hajat keperluan. Nabi bersabda, yaitu bahwa engkau bersedekah di mana engkau dalam keadaan sehat dan kikir, bercita-cita kekal dan takut kepada kemiskinan. Janganlah engkau lambatkan bersedekah itu, sehingga apabila nyawa telah sampai kepada napas yang penghabisan, lalu engkau katakan, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, dan adalah itu untuk si anu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bersedekahlah kamu sekalian.
Bersabda Rasulullah, belanjakanlah untuk dirimu. Bersabda Rasulullah, belanjakanlah untuk istrimu. Bersabda Rasulullah, belanjakanlah untuk anakmu. Bersabda Rasulullah, belanjakanlah untuk pelayanmu. Bersabda Rasulullah, engkaulah yang lebih tahu kepentingan untuk apa uang itu lagi. Bersabda Rasulullah, tidaklah halal sedekah untuk keluarga Muhammad. Sedekah itu adalah daki manusia. Bersabda Rasulullah, kembalikanlah kehormatan orang yang meminta walaupun dengan makanan seperti kepala burung. Bersabda Rasulullah, kalau benarlah orang yang meminta, maka dia tidak merasa senang kepada orang yang menolak permintaannya. Berkata Isa alaihissalam, siapa yang menolak orang yang meminta, yang kecewa keluar dari rumahnya, niscaya malaikat tidak masuk ke rumah itu selama 7 hari. Nabi kita Muhammad tidak menyerahkan dua perkara kepada orang lain. Ia sendiri menyimpan air bersuci dan menutupkannya di malam hari. Dan ia sendiri memberikan sesuatu kepada orang miskin dengan tangannya yang mulia. Tidaklah orang miskin itu yang ditolak oleh sebiji dan 2 biji kurma, oleh sesuap dan 2 suap makanan. Sesungguhnya orang miskin ialah yang menjaga kehormatan diri. Bacakanlah kalau kamu mau. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak mau meminta berulang-ulang. Al-Baqarah 273. Tidaklah seorang muslim yang memberi pakaian kepada orang mukmin melainkan adalah ia dalam pemeliharaan Allah Azza wa Jalla selama masih tinggal secari pakaian itu daripadanya. Mujahid berkata mengenai firman Allah, mereka memberikan makan dengan kasih sayangnya kepada orang miskin, anak piatu, dan orang tawanan terpenjara. Surah Ad-Dahr ayat 8. Bahwa mereka amat rindu kepada makanan. Umar berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kurniamu pada orang-orang baik dari kami. Mudah-mudahan mereka kembalikan kurnia itu kepada yang berhajat daripada kami. Berkata Umar bin Abdul Aziz, salat itu menyampaikan kamu setengah jalan, puasa itu menyampaikan kamu ke pintu kerajaan, dan sedekah itu membawa kamu masuk ke dalamnya. Ibnu Abi Jad berkata, sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu kejahatan, dan kelebihan merahasiakannya daripada melahirkannya adalah 70 kali lipat. Dan sesungguhnya sedekah itu melepaskan seorang yang hidup dari tipuan 70 setan. Ma'asyiral muslimin, begitulah yang ditulis sangat indah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Mukarram Imam Al-Ghazali tentang sedekah. Masih panjang, tetapi 8 menit saja untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan bagikan kepada saudara muslim kita, sehingga banyaklah orang mencintai sedekah. Dengan serta-merta dia mensedekahkan harta yang dicintainya, dan terpeliharalah ia dari kekikiran jiwanya. Sungguh beruntung orang yang terpelihara dari kekikiran jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.